Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Triopalevi, NIM 19073066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi atau mempresentasikan materi tentang central lock, alarm, dan power window. Baik, poin pertama saya akan menjelaskan yaitu apa itu power window. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu sistem power window merupakan rangkaian dari electrical body yang berfungsi untuk membuka dan menutup kaca pintu dengan menggunakan saklar, di mana saklar power window terpasang pada sisi bagian dalam pintu. Pada saat saklar power window ditekan, akan memutarkan motor power window, dan gerak putar ini akan diubah oleh regulator menjadi gerak naik turun dan untuk menutup atau membuka kaca pintu. Nah, di sini bisa kita gambarkan gimana power window itu bekerja. Nah, selanjutnya itu cara kerja dari power window. Nah, di mana saat kunci kontak posisi on, arus dari baterai menuju sekring ke terminal 1 relay, terus ke terminal 3, selanjutnya ke masa. Akibatnya, gulungan relay menjadi magnet dan titik kontak akan berhubungan dan arus mengalir ke terminal 2 relay, dari baterai ke terminal 4 relay, selanjutnya terminal 1 saklar power window master switch, dan arus mengalir ke terminal 5 power window switch. Baiklah, selanjutnya yaitu saklar utama power window. Nah, saklar utama power window terdiri dari saklar yang mengontrol semua sistem power window dan menggerakkan semua motor power window, dan saklar penguncian jendela untuk membuat proses menutup dan membuka jendela tidak terjadi kecuali pada jendela pengemudi. Nah, bisa kita lihat bagaimana rangkaian dari power window. Nah, selanjutnya yaitu saklar tunggal power window. Nah, masing-masing saklar power window berfungsi untuk menggerakkan motor power window dari masing-masing kaca pintu. Letak dari saklar power window ada pada masing-masing pintu penumpang. Selanjutnya itu motor power window. Motor power window, regulator berputar searah jarum jam atau arah sebaliknya menggerakkan regulator jendela untuk dirubah menjadi gerak naik turun. Nah, jenis motor yang digunakan pada sistem power window adalah motor DC. Motor listrik menggunakan energi listrik dan energi magnet untuk menghasilkan energi mekanis. Nah, selanjutnya yaitu relay. Nah, relay di sini adalah yaitu komponen berupa saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Terdapat berbagai macam relay, diantaranya relay normally closed, relay normally open, dan relay kombinasi. Secara prinsipnya, relay merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi atau solenoid di dekatnya. Selanjutnya komponen yaitu fuse. Nah, fuse di sini adalah komponen yang banyak digunakan sebagai pencegah kerusakan rangkaian akibat kelebihan arus. Sekring mempunyai bagian yang mudah meleleh akibat aliran arus yang dilindungi oleh badan sekring yang biasanya terbuat dari tabung kaca atau plastik. Tegangan baterai diberikan melalui bagian batang penghantar utama. Komponen selanjutnya yaitu kunci kontak. Dalam rangkaian kelistrikan mobil, kunci kontak berfungsi untuk menyambung dan memutus arus aliran listrik dari baterai ke sistem pengapian, sistem penerangan, sistem pengisian, sistem AC, dan sistem lain yang membutuhkan arus listrik. Pada sistem power window, kunci kontak berfungsi untuk mentransmisikan sinyal on, ACC, atau lock ke saklar utama power window. Sinyal ini dipakai hanya untuk mengontrol fungsi key off dari power window. Selanjutnya yaitu baterai. Nah, secara umum baterai digunakan pada suatu kendaraan yang berfungsi sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Pada rangkaian power window, baterai berfungsi sebagai sumber arus utama yang digunakan untuk memberikan arus pada motor power window
dan alirannya dikontrol oleh saklar power window. Baik, bisa kita perhatikan inilah gambaran rangkaian power window pada mobil. Baik, poin selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu sistem central door lock. Nah, sistem pengaman central door lock mempunyai fungsi utama yaitu untuk mengunci semua pintu mobil secara bersamaan yang dapat dikendalikan oleh pengunci pada pintu sisi pengemudi. Jika knob atau tuas yang berada sisi pengemudi ditarik atau ditekan, maka pintu dengan sistem ini semua pintu akan terkunci atau terbuka secara bersamaan. Selain dapat dioperasikan secara manual tersebut, sistem ini juga dapat dioperasikan menggunakan remote control untuk posisi lock dan unlocknya. Sistem ini mempunyai beberapa komponen utama yaitu aktuator, yaitu motornya, selanjutnya modul mainboard, sirene, LED, dan remote control. Baiklah, yang pertama yaitu sistem pengaman pada mobil. Sistem pengaman kunci pintu secara manual. Sebelum digunakannya sistem pengaman kunci pintu secara elektrik atau central door lock, pada beberapa jenis mobil sebelumnya menggunakan sistem penguncian khusus secara manual. Cara kerja dari sistem ini keseluruhan secara mekanik, yaitu jika dioperasikan dari bagian dalam mobil, pengemudi atau penumpang tinggal menarik tuas pengunci yang berada pada pintu mobil bagian dalam, maka tuas tersebut akan menarik pengunci pintu pada posisi terbuka. Nah, selanjutnya itu sistem pengaman mobil central lock. Sistem pengaman mobil central door lock dengan remote control. Nah, sistem pengaman central door lock ini mempunyai fungsi utama yaitu untuk mengunci semua pintu mobil secara bersamaan yang dikendalikan dari salah satu pengunci pintu mobil yang terletak pada pintu pengemudi. Jika knob yang berada pada pintu pengemudi sebelah kanan ditarik atau ditekan dari dalam, maka dengan sistem ini semua pintu akan terkunci atau terbuka secara bersamaan. Selain dapat dioperasikan secara manual tersebut, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep kerja dari central door lock. Nah, di mana konsep kerja secara garis besar dari rangkaian central door lock ini terpusat pada bagian mainboard sebagai komponen pengatur sinyal ke masing-masing komponen yang lain. Jika dalam mesin mobil sistem EV, mainboard pada unit ini tugasnya sama dengan ECU. Pada mesin tersebut yang fungsi utamanya untuk menerima sinyal input dari masing-masing sensor yang ada pada rangkaian tersebut dan kemudian meneruskan sinyal input tersebut ke komponen yang lain sebagai output. Contoh komponen yang berfungsi sebagai sensor pada rangkaian unit central door lock ini adalah door switch yang akan memberikan sinyal ke dalam mainboard. Selanjutnya, output dari mainboard ini berupa sinyal arus yang akan diteruskan ke motor utama untuk perintah kerja pada posisi lock maupun unlock. Dalam mainboard terdapat kabel utama yang berfungsi sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu satu kabel sebagai sumber arus dari baterai. Fungsi kedua yaitu satu kabel sebagai massa. Yang ketiga itu dua kabel sebagai saluran input ke dalam mainboard, yaitu masing-masing dari ignition switch dan brake switch. Yang keempat yaitu 8 kabel sebagai saluran output dari mainboard, yaitu satu kabel memori LED, dua kabel tail light, satu kabel sirene, dua kabel kontrol modul dan dua kabel ke aktuator atau motor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rincian fungsi masing-masing komponen pada central door lock. Komponen yang pertama yaitu ada mainboard.
di mana mainboard berfungsi untuk atau sebagai pengolah data layaknya ECU pada engine yang menerima input dari komponen pendukung lainnya seperti ignition switch, brake switch yang kemudian meneruskan kembali sebagai sinyal output ke kontrol modul, motor, hazard, sirene, dan memori LED sebagai perintah kerja seperti pada posisi lock maupun unlock. Baiklah, yang komponen yang kedua yaitu central module, di mana central module ini berfungsi untuk mengatur arah aliran arus yang masuk ke dalam motor central door lock untuk dua posisi lock dan unlock yang sebelumnya modul central door lock ini diaktifkan oleh mainboard. Selanjutnya itu motor central door lock. Motor central door lock. Pada door lock, aktuator menggunakan motor DC sebagai penggeraknya. Kelebihan motor DC adalah dapat diubah arah putarannya dengan mengubah arah arus listriknya. Sedangkan motor central door lock berfungsi sebagai aktuator untuk menggerakkan tuas pengunci pada pintu mobil untuk posisi lock gerakan motor turun dan posisi unlock gerakan motor naik. Baiklah, komponen yang selanjutnya itu remote control, di mana remote control ini yaitu salah satu komponen central door lock yang berfungsi untuk memberikan sinyal ke dalam mainboard untuk menjalankan fungsi lock maupun unlock dari jarak dekat maupun jarak jauh. Sehingga dengan kendali remote control ini, maka proses lock dan unlock pintu mobil dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa menggunakan kunci manual pintu. Komponen selanjutnya itu door switch, di mana door switch pada rangkaian ini berfungsi sebagai trigger negatif untuk memutus dan menyambungkan arus ke dalam mainboard sebagai salah satu komponen yang memberikan sinyal ke dalam mainboard. Selain itu, door switch berfungsi untuk mengontrol aktifnya sirene dan kedipan lampu hazard secara otomatis pada saat posisi motor sudah dalam kondisi lock dan pintu mobil belum tertutup rapat. Komponen selanjutnya yaitu sirene. Sirene pada rangkaian central door lock terhubung langsung dengan output sinyal dari mainboard. Sirene yang digunakan sebagai salah satu komponen pendukung pada rangkaian central door lock berfungsi sebagai indikator suara pada saat posisi kerja dari central door lock pada saat proses lock dan unlock. Komponen selanjutnya yaitu memori LED. Memori LED pada rangkaian unit central door lock terhubung langsung dengan mainboard yang berfungsi sebagai lampu indikator pada saat sistem central door lock sudah aktif dan siap untuk dioperasikan. Komponen ini memang dirancang untuk memancarkan cahaya. Komponen selanjutnya yaitu kunci kontak. Dalam rangkaian kelistrikan mobil, kunci kontak berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik dari baterai ke sistem pengapian dan sistem lainnya yang membutuhkan arus listrik dari baterai seperti sistem penerangan, sistem pengisian, sistem AC dan yang lainnya. Pada sistem pengapian, kunci kontak akan menghubungkan dan memutuskan arus ke koil pengapian yang selanjutnya akan diteruskan sampai terjadinya percikan bunga api pada ujung busi. Selanjutnya itu komponen selanjutnya itu baterai. Pada kendaraan, baterai berfungsi sebagai sumber arus untuk semua sistem kelistrikan pada kendaraan. Pada saat mesin belum hidup, baterai memberikan energi listrik untuk sistem penerangan atau sistem lampu-lampu dan aksesoris. Pada saat start, baterai berfungsi memberikan energi listrik untuk memutarkan motor starter dan sistem pengapian selama start. Selanjutnya itu fuse, yaitu fuse pada rangkaian kelistrikan central door lock ini berfungsi sebagai alat pengaman rangkaian dari arus berlebihan akibat hubungan pendek maupun beban yang terlalu besar.
Sekring untuk mobil umumnya ada 7 jenis, yaitu ciri-cirinya itu warna orange, yaitu 5 ampere, coklat 7,5 ampere, merah 10 ampere, warna biru 15 ampere, kuning 20 ampere, putih 25 ampere, dan hijau 30 ampere. Nah, komponen selanjutnya itu lampu hazard, di mana lampu hazard berfungsi sebagai lampu tanda bahaya seperti mobil rusak dan berhenti di tengah jalan, mengganti ban mobil dan terjadi kerusakan pada mesin di jalan. Khusus pada rangkaian central door lock, lampu hazard berfungsi sebagai lampu indikator pada sistem central door lock diaktifkan, yaitu kondisi lock atau unlock. Maka lampu hazard akan berkedip sebagai tanda bahwa central door lock sedang aktif. Komponen selanjutnya itu saklar rem kaki, di mana berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus untuk menghidupkan lampu indikator rem kendaraan. Dan dalam rangkaian central door lock, saklar rem kaki berfungsi untuk mengalirkan arus secara otomatis ke mainboard untuk mengaktifkan motor door lock pada posisi lock ketika kunci kontak pada posisi on dan rem kaki pertama ditekan. Nah, komponen selanjutnya itu rangkaian bisa kita lihat, yaitu rangkaian kelistrikan center door lock. Pada rangkaian kelistrikan center door lock, rangkaian utamanya tetap mengikuti wiring diagram dari buku manual yang terdapat pada saat pembelian komponen central door lock. Akan tetapi central door lock ini menggunakan remote control untuk mengoperasikan motor dalam posisi lock maupun unlock, sehingga harus menambahkan komponen pendukung lainnya, yaitu berupa mainboard. Mainboard sendiri mempunyai rangkaian yang dihubungkan ke rangkaian central door lock. Selanjutnya yaitu rangkaian kelistrikan power window, di mana rangkaian kelistrikan power window menggunakan sebuah saklar utama, motor penggerak power window, dan satu saklar tunggal dengan menggunakan relay dan sekring. Sumber arus menggunakan satu relay agar kerugian tegangan lebih kecil dan arus yang dialirkan dapat lebih besar. Satu sekring digunakan untuk 2 pintu. Tujuannya adalah bila terjadi korsleting maka sekring putus. Selanjutnya itu rangkaian kelistrikan central lock dan power window. Rangkaian kelistrikan central lock dan power window adalah suatu aplikasi gabungan antara rangkaian kelistrikan central lock dan rangkaian kelistrikan power window, yang dimana sambungan masing-masing kabel menuju mainboard terhubung ke baterai, ignition switch, memori LED, central module, lampu hazard, brake switch, sirine, lalu digabungkan dengan sambungan kabel yang menuju ke motor power window, relay, dan satu sekring sebagai pengaman bila ada korsleting. Baiklah, hanya itu penjelasan materi atau presentasi materi tentang central door lock, sistem alarm, dan sistem power window dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.